Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa yang disunahkan, puasa yang dimakruhkan, dan puasa yang diharamkan. Pembahasan pertama, puasa-puasa yang disunahkan. Disunnahkan berpuasa pada hari-hari berikut. Pertama, hari Arafah bagi selain orang yang menunaikan ibadah haji. Hari Arafah adalah hari ke-9 bulan Zulhijjah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan, wa shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyatan." Puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan puasa Asyura dapat menghapus dosa tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Kedua, hari Asyura dan hari Tasu'a adalah hari ke-9 dan ke-10 bulan Muharram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Wa shaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyatan." Dan puasa hari Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah berpuasa hari Asyura dan memerintahkan untuk mengerjakannya dan bersabda, "Idza kana al-'amu al-muqbilu insyaallah sumna al-yawma at-tasi'ah." Apabila tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami ad-dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan mengikutinya dengan berpuasa 6 hari dari bulan Syawal, maka itu seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Keempat, puasa setengah bulan pertama bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadana wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau dalam 1 bulan lebih banyak puasanya dari bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Kelima, puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Mereka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, walaupun jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab, "Walaupun jihad fi sabilillah, kecuali seorang yang pergi berangkat dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu pun darinya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikutnya, puasa bulan Muharram. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang puasa apakah yang lebih utama setelah puasa Ramadan. Pada waktu itu beliau menjawab,
syahrullah alladzi tad'unahul muharram, yakni puasa pada bulan Allah yang kalian sebut dengan bulan Muharram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikutnya, puasa hari-hari putih atau ayyamul bid pada setiap bulan. Hari-hari tersebut jatuh pada hari ke-13, ke-14, dan ke-15 berdasarkan perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri thalathata ayyamil biyad, thalathata asyarata wa arba'a asyarata wa khamsa asyarata wa qala hiya kasaumid dahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk berpuasa 3 hari putih pada setiap bulan, yaitu 13, 14, dan 15. Dan beliau bersabda, itu seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Berikutnya, puasa hari Senin dan Kamis. Hal ini berdasarkan riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Beliau ditanya tentang hal itu, lalu beliau menjawab, Innal a'mala tu'radu kullathnaini wa khamis fayaghfirullah likulli muslimin aw likulli mu'minin illal mutahajirain fayaqulu akhirhuma. Sesungguhnya amalan-amalan itu diangkat setiap hari Senin dan Kamis, maka Allah mengampuni setiap muslim atau setiap mukmin kecuali 2 orang yang sedang berselisih. Dia berfirman, tangguhkanlah keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya, puasa 1 hari dan buka 1 hari atau puasa Daud alaihissalam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud wa ahabbus salati ilallahi salatu Daud kana yanamu nisfahu wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasanya Daud alaihissalam, dan salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur pada pertengahan malam, lalu bangun salat malam pada sepertiganya, dan tidur lagi pada seperenamnya. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikutnya, puasa bagi para lelaki bujangan yang tidak mampu untuk menikah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'al ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'un." Barang siapa yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih dapat menahan atau menundukkan pandangan serta lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan pembenting nafsu syahwatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pembahasan berikutnya, puasa yang dimakruhkan. Terdapat 2 macam puasa yang dimakruhkan, yaitu makruh tanzih dan makruh tahrim. Adapun puasa yang tergolong makruh tanzih adalah: pertama, puasa pada hari Arafah bagi orang yang sedang berwukuf di Arafah. Hal ini berdasarkan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang berpuasa pada hari Arafah bagi mereka yang berada di Arafah. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, puasa hari Jumat khusus. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna yaumal jum'ati idukum fala tasumuhu illa
an tasumu qablahu aw ba'dahu. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari raya kalian, maka janganlah kalian berpuasa pada hari itu, kecuali jika kalian berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Disebutkan oleh Al-Haisami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Ketiga, puasa hari Sabtu secara khusus. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasumu yaumas sabti illa fi mafturidha 'alaikum wa illam yajid ahadukum illa liha'a inabin aw 'uda syajaratin falyamdha'hu." Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan kepada kalian. Dan jika salah seorang dari kalian tidak mendapati sesuatu untuk berbuka puasanya selain kulit pohon anggur atau kulit kayu pohon, maka hendaklah dia mengunyahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, puasa pada akhir bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Apabila telah mencapai pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun puasa yang tergolong dengan makruh tahrim atau makruh keras adalah sebagai berikut. Yang pertama, puasa wisal. Puasa wisal artinya meneruskan puasa 2 hari atau lebih tanpa berbuka, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tuwasilu." Janganlah kalian melakukan puasa wisal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal wisal." Jauhilah kalian dari berpuasa wisal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, puasa hari syak atau meragukan. Larangan puasa hari ke-30 pada bulan Sya'ban ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yaumasyakki faqad 'asa Abul Qasim." Barang siapa berpuasa hari syak, maka dia telah durhaka kepada Abu Al-Qasim atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, puasa Ad-Dahr. Puasa ini merupakan puasa 1 tahun penuh tanpa berbuka. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La shoma man shomal abad." Tidak berpuasa orang yang berpuasa selamanya atau selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Juga sabda beliau, "Man shomal abada fala shoma wala aftara." Barang siapa yang berpuasa selamanya, maka sebenarnya dia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, puasa seorang istri tanpa izin suami padahal berada bersamanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasumi al-mar'ah yauman wahidan wa zawjuha syahidun illa bi'iznih illa Ramadan." Janganlah seorang istri berpuasa walaupun 1 hari, sedangkan suaminya menyaksikan ada bersamanya, melainkan dengan izinnya, kecuali puasa Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Pembahasan berikutnya, puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan yaitu puasa pada hari-hari berikut. Pertama, puasa pada hari raya Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Sesuai yang dituturkan Umar radhiyallahu anhu, kedua hari ini telah dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Hari berbukanya kalian dari puasa kalian, atau hari Idul Fitri, dan hari yang kalian makan makanan di dalamnya dari ibadah haji kalian, yakni hari Idul Adha. Kedua, hari tasyrik yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang di Mina untuk menyeru agar umat Islam tidak berpuasa pada hari-hari ini, karena hari itu adalah hari-hari makan dan minum serta harinya suami.
Hadis riwayat Ahmad. Dalam lafaz lain, dan berzikir kepada Allah. Ketiga, hari-hari haid dan nifas. Para ulama sepakat tentang tidak sahnya puasa wanita yang sedang haid dan nifas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah apabila sedang haid dia tidak mengerjakan sholat dan tidak berpuasa, maka itulah di antara kekurangan agamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan dalam kitab sahihnya. Keempat, puasanya orang sakit yang khawatir dirinya binasa, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29.